kabar? Baik, Kak. Kita mulai ya. Iya, Kak. Tes ini merupakan tes psikologi. Kegunaannya yaitu untuk mengukur kemampuan intelektual adik. Tapi jangan cemas karena akan mempengaruhi hasilnya nanti. Iya, Kak. Adik harus bekerja semaksimal mungkin karena di setiap subtes memiliki waktu dan instruksi yang berbeda. Iya, Kak. Adik juga tidak boleh menggunakan alat bantu yang lain seperti kalkulator, handphone, dan alat tulis yang lain selain dari alat bantu yang kakak sediakan. Iya, Kak. Dalam tes ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika ada ingin makan dan minum, saya persilakan sekarang. Iya, Kak. Selama pengetesan, ada tidak diizinkan untuk keluar dari ruangan. Jika ada ingin ke toilet, ada boleh pergi sekarang. Iya, Kak. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Oke, kita mulai subtes yang pertama ya. Iya, Kak. Kita mulai pada subtes yang pertama, yaitu subtes informasi. Dalam subtes ini ada diminta untuk menjawab setiap pertanyaan yang kakak berikan. Iya, Kak. Kita mulai ya. Iya, Kak. Oke, subtes berikutnya yaitu comprehension. Masih dengan instruksi yang sama, Adi masih diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kakak berikan. Oke, selanjutnya aritmatik. Mari kita coba yang ini. Katakan dengan tepat jawaban adik. Subtes yang berikutnya yaitu analogi dan similaritas. Saya akan membacakan sebuah kalimat dan adik harus melanjutkannya hingga selesai. Saya akan menyebutkan dua kata. Sebutkan kesamaan dari kedua kata itu. Apa kesamaan dari jaket dan jas? Kita masuk dalam subtes berikutnya yaitu vocabulary. Dengarkan baik-baik, kemudian ceritakan dengan jelas apa arti kata-kata ini. Sepatu itu apa? Coba terangkan apa itu sepatu. Kita akan masuk pada subtes berikutnya yaitu digit span. Dalam digit span ada dua jenis angka, yaitu angka maju dan angka mundur. Pada angka maju, kakak akan mengatakan beberapa angka, adik harus dengarkan baik-baik, dan jika kakak sudah selesai, adik harus segera menirukannya. Iya. Pada angka mundur, kakak akan mengatakan beberapa angka lagi, tetapi jika kakak sudah selesai, adik harus menirukannya dari belakang. Oke, mari kita coba. Jika kakak mengatakan 719, bagaimana adik harus menirukannya? Oke, kita coba yang ini lagi. Ingat, adik harus mengatakannya dari belakang, seperti 3, 4, 8. Tes berikutnya itu picture compression. Adik lihat gambar ini. Gambar ini ada bagian penting yang hilang. Coba adik sebutkan atau adik tunjuk bagian mana yang hilang. Lihat, salah satu gigi dari sisir ini hilang. Kita lanjut, lihat. Roda yang di bagian ini tidak ada. Bagian mana yang tidak ada atau hilang dari gambar ini? Subtes berikutnya itu picture arrangement. Gambar-gambar ini menceritakan seekor burung yang membuat sarang. Tetapi kartu-kartu ini tidak dalam urutan yang benar. Aturlah dalam urutan yang benar sehingga dapat menceritakan sesuatu. Saya mempunyai gambar lainnya untuk kamu atur. Dalam tiap-tiap hal, kartu-kartu ini tercampur dan kamu harus mengaturnya dalam urutan yang benar, sehingga dapat membuat suatu cerita yang paling sehat. Jika ini urutan-urutan kartu ini harus demikian. Pertama, burung sedang membuat sarang. Kemudian, gambar yang kedua menunjukkan telur-telur yang sudah dierami. Dan gambar terakhir menunjukkan burung-burung yang sedang memberi makan kepada anak-anaknya yang sudah dierami. Nah, sekarang kamu mengaturnya dalam urutan yang benar. Nah, kita coba rangkaian ini. Atur kartu ini sesuai dalam urutan yang tepat. Jika adik sudah selesai, beritahu kakak. Kita masuk dalam subtes berikutnya itu blok desain. Ada keping dan balok persegi. Adik periksa keping ini. Semuanya sama. Pada beberapa sisi
semuanya merah. Pada sisi lain semuanya putih. Dan pada sisi lainnya lagi separuhnya merah dan separuhnya putih. Kakak akan menempatkan keping merah di sini. Sedangkan merah satunya lagi di sini. Dan kakak akan menempatkan keping merah putih di sebelah sini dan seterusnya. Coba Ade lakukan dengan menggunakan keping ini seperti yang kakak lakukan. Katakan selesai jika Ade sudah selesai. Di sini Ade diingatkan untuk mengingat waktu. Saya akan menambahkan 4 keping lagi. Ade dapat menyusunnya menggunakan keping-keping tersebut. Oke, sukses berikutnya itu digit simbol. Ade lihat kotak-kotak ini. Masing-masing kotak ini mempunyai angka di sebelah atas dan tanda di sebelah bawah. Tiap-tiap angka memiliki tanda yang berbeda-beda. Sekarang Ade lihat ini. Kotak-kotak atas mempunyai angka, tetapi di bawah tidak ada tanda-tandanya. Ade harus mengisi tiap-tiap kotak ini dengan tanda yang harus diisikan pada tempatnya seperti ini. Ini adalah 2. Sehingga Ade harus mengisi tanda ini. Ini adalah 1, sehingga Ade harus mengisi tanda ini. Ini adalah 3, sehingga Ade harus mengisi tanda ini. Sekarang Ade kerjakan angka-angka ini hingga ini akhir garis. Nah, jika kakak katakan untuk mulai, Ade mulai dari sisi di sini. Dan isi sebanyak mungkin kotak-kotak ini berturut-turut tanpa dilewati. Hentikan jika kakak katakan selesai. Ada siap? Kita mulai ya. Kita masuk dalam sutesa yang terakhir yaitu merakit objek. Ada lihat potongan-potongan ini diatur dengan benar dan akan berbentuk sesuatu. Ada harus kerjakan dan atur secepat mungkin. Ingat, waktu Ade tidak banyak untuk mengerjakan ini. Terima kasih karena sudah bekerja sama dengan kakak dalam pengetesan ini. Bagaimana perasaan Ade? Di mana tes yang paling sulit? Oke. Untuk mengetahui hasilnya, kakak akan sampaikan pada tanggal 10. Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke. Jika tidak ada, Ade dipersilakan untuk keluar dari ruangan ini. Terima kasih. Ya, Kak.